Saudara, saya percaya bahwa sebagai orang yang mengaku diri Kristen, itu tidak asing, tidak aneh, ya, dengan semua kegiatan, acara doa, pelayanan, aktivitas apapun juga buat kita tidak asing, betul tidak? Tapi ada satu bagian yang Tuhan itu sangat rindu untuk kita itu melakukan sesuatu seperti yang Dia rindukan. Mungkin kedengarannya agak aneh loh. Kalau saya sedang mengikuti kegiatan ini, ikut doa, ikut pelayanan, itu kan Tuhan. Kan pasti untuk Tuhan. Pernahkah kita menyadari bahwa belum tentu yang kita kerjakan walaupun atas nama Tuhan dan walaupun itu untuk Tuhan, tetapi belum tentu itu berasal dari Tuhan. Pasti mengagetkan, bukan? Saya ulangi pelan-pelan, ya. Saya tahu ini akan mengagetkan. Kalau kita mengaku Kristen, lalu kita ngikuti semua kegiatan gereja, kegiatan pelayanan, aktivitas rohani, yang macam-macam itu. Ternyata itu belum tentu itu dari Tuhan. Walaupun itu atas nama Tuhan, dan walaupun itu kita bilang untuk Tuhan. Memang kalau nggak untuk Tuhan, untuk siapa? Kita datang ke sini contohnya. Susah, hidup di Amerika, nggak ada pembantu, maka itu tadi hampir semua kita telat, maklum jauh-jauh lagi jaraknya, sudah bensin mahal lagi. Ya kalau dipikir, aduh, pengorbanan besar-besaran itu. Nah, tapi ternyata belum tentu semuanya itu untuk Tuhan. Walaupun itu kita lakukan untuk Tuhan, atau belum tentu dari Tuhan. Kok bisa begitu? Ayat pertama kita lihat, Wahyu 3 ayat 20. Saya percaya kita semua hafal ayat ini, khususnya kita yang bergerak dalam bidang penginjilan. Ya, Wahyu 3 ayat 20, kepada gereja Laodikia, malaikat gereja itu menulis surat, dan Yohanes yang menyalin surat itu. Ingat, kepada gereja Laodikia. Dikatakan begini, lihat, siapa berdiri di muka pintu? Tuhan Yesus. Aku mengetuk. Berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Barang siapa mendengar suara ketukan itu lalu membuka pintunya, maka aku akan masuk. Dan aku akan makan bersama dengan dia. Dan dia bersama dengan aku. Hampir semua penginjilan menggunakan ayat itu. Ternyata salah. Loh, kenapa salah? Kalau penginjilan kan untuk orang baru. Buka hati, Yesus masuk. Maka muncullah sebuah lagu terkenal, Into my heart, into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Mari masuk, mari masuk. Nah, ayatnya di situ. Nah, saya lupa tahun 70-an akhir, saudara. Saya dikagetkan oleh Roh Kudus. Ternyata ayat itu bukan untuk orang baru. Loh, kenapa? Saya kan kaget. Karena saya belajar penginjilan, Bill Bright contohnya, Kampus Crusade, wah paling hebat itu dulu. Sampai ke Indonesia pun pengaruhnya luar biasa. Dengar, Yesus pulang ke rumahnya, yaitu gereja Laodikia. Kalau itu gereja, berarti bukan orang baru lagi dong. Betul tidak? Oke? Kalau kita dapat ini, kita akan kaget. Ada dua pertanyaan akan muncul setelah kita sadar bahwa itu bukan untuk orang baru, untuk orang lama, karena itu gereja. Muncul dua pertanyaan pasti begini. Loh, lah selama ini dia dari mana? Muncul nggak pertanyaan itu? Kan dia pulang lagi ke rumahnya, terus ketuk pintu. Lah selama ini dia dari mana? Dengar masalah ini berikut. Menurut saudara, selama Yesus tidak ada, gereja Laodikia ada kegiatan nggak? Nah, karena ditulis di kalimat berikut sebelumnya, aku tahu segala pekerjaanmu, kamu aktif, betul tidak? Kamu hebat, itu kan menurut perkiraanmu. Ternyata sehebat itu gereja Laodikia, ternyata nggak ada Yesusnya, saudara. Maka itu dia baru pulang. Muncul pertanyaan kedua. Dia kok bisa keluar dari gerejanya? Muncul nggak pertanyaan itu?
Terus masih nomor 2 juga yang B. Terus dia dari mana selama itu? Kok baru balik lagi? Oke, yang 2 ini cari sendiri jawabannya. Karena saya belum ketemu juga sampai hari ini. Kemana saja ini kepala gereja ini? Tapi yang menarik saudara, ayo saya tunjukkan fakta ini. Menurut saudara, kalau toh Yesus yang kita kenal sehebat itu, dia nggak usah ketuk. Walaupun dikunci, misal pakai 24 gembok gitu, pintu gereja itu. Tanpa dibuka, dia bisa masuk nggak? Nah ini yang menjadi masalah. Kenapa dia nggak langsung masuk saja? Kenapa harus tunggu orang yang dengar ketukan pintu dan dia buka? Begitu orang itu buka, Yesus masuk. Saya kaget. Ternyata semua kegiatan kita yang walaupun atas nama Tuhan dan untuk Tuhan, kita harus periksa ada Yesusnya nggak di situ. Betul tidak? Maka itu kenapa seringkali kita rasa jenuh, burn out, bosan, aras-arasan. Kenapa? Ya ini masalahnya. Yesusnya nggak di situ. Lalu ngapain kita? Kalau kita kembali ke perjanjian lama, ya, ingat zaman Samuel baru mulai dipanggil Tuhan. Oke, buka saja 1 Samuel 3 ayat 1 dan 2. Jelas dikatakan di situ, ya, Sabat, ibadah Sabat orang Yahudi itu masih ada. Karena Imam Eli itu pemimpinnya. Tapi dikatakan di ayat itu, pada masa itu firman Tuhan jarang. Nah di sini kita sebagai gereja harus berhati-hati. Ternyata walaupun ada kegiatan kegerejaan, bahkan ada khotbah, tapi firman Tuhan bisa jarang. Walaupun kita khotbah pakai Alkitab, itu menakutkan. Lalu dikatakan penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Nah ini loh, walaupun kita pakai atas nama Tuhan, untuk Tuhan, tapi kalau visinya bukan dari dia, tapi dari diri kita sendiri, orang masih melihat ini aktif untuk Tuhan, masih pelayanan, tapi nggak ada Tuhannya di situ, maka itu Yesusnya keluar, berarti ada yang mengeluarkan dong, nggak mungkin dia akan keluar sendiri. Sudah keluar terus dikunciin lagi sampai dia nggak bisa masuk. Lumayan begitu bukan? Nah ini loh masalah saudara. Hei, ngeri kalau lihat itu. Nah bagaimana supaya kita nggak salah di hadapan dia? Ya, saya akan keluarkan kata makan di ayat 20. Maka dia akan makan bersama aku dan aku dengan dia. Nah gampang cara kita belajar. Siapa masih ingat di 4 Injil, salah satu dari 4 Injil itu ada pernyataan, makananku ialah. Apa makanannya? Lauknya, kalau saya tanya ini lauknya. Apa lauknya Yesus kalau makan? Makananku ialah apa? Nah, melakukan segala kehendak Bapakku. Berarti ini loh yang kita harus takut. Saya takut, saudara. Ternyata ada banyak yang kita buat untuk Tuhan dan atas nama Tuhan. Ternyata itu bukan merupakan makanan Tuhan Yesus. Artinya bukan kehendak Bapaknya. Syok saya. Lalu saya tanya, apa? Supaya saya nggak salah. Apa sih kehendakmu itu apa? Saudara, di situ saya betul-betul ada satu revolusi dalam hidup saya. Siapa yang tahu? Di Alkitab hanya ada 1 ayat. Enggak 2, enggak 3. 1. Yang menyebutkan inilah kehendaknya. Siapa bisa tahu? Oke, supaya cepat pulang, sudah dingin ini. 1 Timotius 2 ayat 4. Kasihan Betty jauh-jauh nanti. Suaminya nyariin nanti dia. Loh, habis kemarin kita ngomong-ngomong gitu lewat telepon. Ayo. 1 Timotius 2 ayat yang keempat.
Jauh ke Pepperdine sana ya. Terus dia itu ngomong gini, jadi kamu tuh sekarang alamatnya di mana? Malibu apa kemarin? Di Sondi. Saya dengarnya itu tahunya cuma Malibu itu di pantai. Lalu Sondinya itu di mana? Kau dilihat di GPS. Saya nggak punya GPS. Ternyata sonoan dikit. Ampun ini. Jadi kalau Malibu kan tahu bukan pantai terkenal. Malibu Sondi kau den. Aduh duet di mana Malibu Sondi itu? Sonoan dikit katanya. Lu bayangkan kalau dari Malibu ke Pepperdine nggak dikit lagi tuh, jauh itu. Nah itu memang itu dia berkorban datang. Oke. 1 Timotius 2 yang keempat. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang mengatakan apa kehendak Bapa. Sudah dapat? Ayo kita baca bareng-bareng. Yang Inggris, yang Indonesia silakan. 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya berapa orang? Semua orang diapakan? Diselamatkan untuk memperoleh pengetahuan atau pengenalan akan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus. I'm the way, I'm the truth, and I'm the life. Saudara, ternyata kehendak Bapa kita itu cuma satu. Saya cari betul di Alkitab, nggak ada lagi. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Maka kesimpulannya, apapun juga yang kita lakukan tanpa mikir menyelamatkan orang-orang, maka itu bukan kehendaknya. Walaupun itu doa semalam suntuk, walaupun KKR sebulan, ada loh gereja yang buat KKR sampai sebulan, sebenarnya kok kuat betul itu gereja, ada. Ya. Terus apalagi doa puasa sekian lama, tanpa nyinggung sedikit saja tentang orang-orang yang belum diselamatkan, maka itu bukan kehendak Bapa. Ayo kita pikirkan ini. Saudara, jadi gereja itu dilahirkan dengan penderitaan pengorbanan Yesus yang habis-habisan itu. Bukan cuma supaya kita itu bisa buat Sunday service atau aktivitas yang lain, tidak. Tapi tujuannya supaya jiwa-jiwa, maaf, terlalu sedikit. Nubuat Yesaya menuliskan, kalau nanti Yesus datang ke dunia, yang dia kerjakan hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub yang masih terpelihara dan mengembalikan orang Israel. Ayo kita buka Yesaya 49 ayat yang ke-6. Jadi mulai hari ini kerjakan itu. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Jadi sekecil apa kegiatan kita, aktivitas kita, apalagi sebesar apa kegiatan kita, kita harus selalu mikir the loss, yang hilang itu bagaimana. Amin. Yang hilang itu bagaimana. Nah, kesalahan gereja adalah merubah 1 Timotius 2 ayat 4 itu menjadi yang menghendaki semua orang jadi Kristen. Nah, itu perang akhirnya. Betul tidak? Perang agama. Yang Katolik nggak terima, yang Islam nggak terima kalau semua dikristenkan. Betul loh, sampai hari ini kan Katolik masih terus nyalakan yang karismatik, bukan? Kamu ngambil di jemaatku. Ini di Brasil lagi perang besar. Karena sudah dinyatakan 70% lebih orang Katolik pindah ke Assemblies of God. Wah, lagi rame sekarang di Brasil. Ya, ribut mereka. Agama. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bukan mengkristenkan orang, tapi menyelamatkan. Beda loh, saudara. Menyelamatkan itu membawa orang itu kenal Yesus tanpa pakai pakaian agama, hanya tahu kebenaran. Nah, Yesus berkata, kalau kebenaran itu datang kepadamu, maka kamu akan dimerdekakan. Nah, kata merdeka itu orang itu akan sadar, oh aku salah selama ini. Nah, kalau dia milih sendiri, nggak ada yang disalahkan. Tapi kita seringkali sebagai agama kita, saya berkata kita itu umum, bukan cuma di sini, secara umum. Kita membuat mereka terkotak-kotak. Satu pernyataan penting. Selama orang yang baru mau percaya Yesus masih mengeluarkan pertanyaan begini. Kalau begitu, saya ikut gereja yang mana?
Selama orang yang baru kita bawa untuk kenal Yesus muncul pertanyaan itu, berarti yang kita kerjakan belum melakukan kehendak Bapa. Karena kan jelas dikatakan untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu. Bukan tahu gereja A, gereja B, gereja C. Ini kesalahan kita. Oke, Yesaya 49 ayat 6. Yesaya itu bernubuat 800 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi lama sekali itu. Bayangkan 800 tahun sebelum kelahirannya, surga sudah memberi warning. Bahasa Jawa bilang wanti-wanti, memberi peringatan keras. Ya, supaya cepat saudara lihat judulnya. Yesaya 49 judulnya apa di Alkitab saudara? Hamba Tuhan, keselamatan, ya. Ayo menjadi terang untuk di tengah-tengah bangsa-bangsa. Oke? Nah, kalau ada kata bangsa-bangsa itu satu bangsa atau banyak? Banyak. Nah, terus nubuatan ayat 16. Saya baca terjemahan bebas begini. Ini Yahweh Tuhan bicara kepada Yesus. Yesus, awas kamu. Kalau kamu nanti sudah tiba di dunia. Dan yang kamu kerjakan hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan orang Israel masih terpelihara. Maka hal itu terlalu sedikit bagiku. Bagi Bapak ini. Padahal, kalau sebagai kata itu, sekarang baca kalimat itu. Dari kata tetapi itu muncul apa? Padahal aku. Ayo, baca aku apa? Yang Alkitab, ayo. Berarti, ya, aku telah membuat engkau, terus berarti menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Nah, ayo kita bongkar. Menurut saudara, siapa yang dimaksud oleh Yahweh Tuhan? Suku-suku Yakub dan orang-orang Israel masih terpelihara itu siapa kira-kira? Secara gampang saja. Iya, Kristen. Yang sudah aman. Jelas dikatakan yang masih terpelihara. Jadi kan sudah aman bukan? Suku-suku Yakub berarti sudah diselamatkan. Maka itu kita harus periksa. Yang kita kerjakan dari Senin sampai ketemu Senin lagi. Baik yang full time maupun yang tidak. Ada enggak jangkauan untuk mereka yang belum kenal Yesus? Nah, kalau dari Senin sampai ketemu Senin, maaf. Hampir semua gereja pasti sibuknya untuk ngurus yang sudah Kristen. Ayo jujur. Yang kita doakan siapa? Kristen lagi. Yang kita konseling ada masalah siapa? Kristen lagi. Betul? Waktu kita habis. Apalagi model agama Kristen yang masih pakai konsep religius, agamawi. Pendeta itu, maaf ya, kalau ada bertobat hari ini kita. Jemaat itu seringkali nggak mau repot. Iya, pendetanya aja. Loh kenapa? Kan kasihan. Aku sudah gaji dia kok. Ya, dia nggak digaji. Loh enggak dia, ini ngomong yang lain kok. Betul nggak saudara? Maka itu kenapa banyak gereja ribut. Aku datangkan kamu jauh dari Indonesia untuk ngurusin kami. Pernah nggak dengar ada gereja seperti itu? Sampai pendetanya stres. Nah, saudara, itu kesalahan besar. Yang sudah selamat, yang masih terpelihara, sudah jangan diurusin kalau nggak mau diurusin. Yang di luar kita masih banyak. Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan kehendaknya adalah apa tadi? Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Maka itu begini. Seharusnya semua kita, baik hamba Tuhan, baik majelis maupun jemaat, yang ditanyakan tiap kali ketemu adalah, kapan terakhir kali engkau berinteraksi dengan orang yang belum tahu Yesus? Bukan berapa jam kamu doa sehari? 4, kalau aku 6. Kamu puasa berapa hari seminggu? 2. Oh, kalau aku 4 hari puasa. Maaf. Kamu berapa kali seminggu ke gereja? 1 kali. Oh, kalau aku 3 kali.
Maaf, kan begitu kebanyakan kita. Akhirnya cuma saingan dalam hidup agamawi. Kemarin siang ada seorang istri yang batuan stres sampai sering pingsan. Aduh, saya dengar itu, saya mau ketemu. Saya tahu penyebabnya. Terus saya bilang, jangan ngomong dulu, dengar saya ngomong. Kenapa kamu sering pingsan? Coba ke dokter, nggak tahu. Duduk tiba hilang begitu suara. Sampai anaknya juga ketakutan. Karena dia stres. Kenapa stres? Dia kaget. Loh, apa ada orang beritahu koden? Enggak, saja baru ketemu kamu 2 kali. Tapi waktu aku tahu kamu sering pingsan begitu, aku berdoa minta Tuhan tunjukkan. Nah, dia tertawa akhirnya. Saya bilang gini, karena konsep gereja Indonesia kamu bawa ke Amerika. Di Indonesia jemaatmu kamu ajak doa pagi bisa. Pelajaran Alkitab seminggu 2 kali bisa. Terus buat ini, buat itu bisa. Sampai dia itu, bayangkan kok, dan saya ajak buat warta jemaat aja nggak bisa. Nah kalau semuanya saya, semuanya istri, suami saya, anak saya, terus gimana kami? Nah itu konsep. Saya bilang kalau mereka nggak mau membuat warta gereja, nggak usah dibuat. Ngapain pusing? Apakah kebaktian nggak jalan kalau nggak ada warta gereja? Dia tertawa. Nah begitu pula konsep, kamu harus ikut belajar Alkitab walaupun seminggu sekali. Ini Amerika, saya bilang. Gak mungkin kamu pakai cara Indonesia bawa ke sini. Dia tertawa waktu saya ngomong itu. Bukan itu. Ajari mereka mengasihi yang hilang itu bagaimana. Itu jauh lebih penting. Jadi Tuhan Yesus sudah diwanti-wanti 800 tahun sebelum datang. Artinya apa? Woi, Papa serius itu. Jangan kamu hanya ngurus yang sudah selamat itu. Karena aku menetapkan engkau untuk pergi ke bangsa-bangsa. Supaya engkau jadi terang dan supaya keselamatanku sampai ke ujung bumi. Jadi di hidup kita, saudara, semuanya harus untuk Injil. Katakan amin. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang sering, ada orang karena konsep yang salah. Aduh, tolong doakan saya, sini kena kutuk ini rupanya. Karena nggak orang Kristen berkata seperti itu. Mungkin dari engkongku dulu, mungkin dari makku atau dari siapa. Nah saya itu kalau saya ketemu orang kayak gitu itu, saya cuma baca 1 ayat aja. Kamu terkutuk bukan gara-gara engkongmu. Saya bilang, itu gara-gara kamu. Lu kok bisa? Ayo kita buka ayatnya. Jangan-jangan di sini ada yang terkutuk juga. Saya tidak tahu, jangan marah. Maaf. 1 Korintus 9 ayat 16. Coba lihat itu. Sudah, nggak usah bongkar-bongkar, sudah mati. Kasihan kong sudah mati, doa-tate lagi. Maaf ya, jangan tersinggung. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Kaget saya kalau kita baca ayat itu. Ayo baca bareng-bareng supaya semuanya tahu. Sudah, 1 Korintus 9 ayat 16. 1, 2, 3. Aku? Ya. Nah, tidak punya alasan memegang diri seolah sok. Tidak, artinya apa? Itu hari-hari hidupku. Terus kalimat terakhir ini penting. Yang kencang. 1, 2, 3. Nah, keharusan bagiku terus. Nah, bacanya nggak begitu, saudara. Ini tegas. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu kutuk. Terjemahan lama, terkutuklah aku. Saudara lihat ayat ini. Ada yang protes. Kan ada 5 jabatan. Saya bukan penginjil. Lalu apa? Tukang makan. Urusanmu. Maaf. Loh kan ada alasan. Saya bukan penginjil. Saya begini. Jabatan dengan ayat itu beda. Yang disebut Kristen itu harus bersaksi tentang Yesus. Betul nggak? Ada excuse? Nggak bisa. Karena kita berhutang. Hutang nyawa kepada Yesus, ya kita ganti-ganti nyelamatin nyawa yang lain. Jadi orang terkutuk itu bukan karena engkongnya, saudara. Kasihan engkong itu. Tapi karena dirinya tidak memberitakan Injil. Itu satu keharusan bagiku. Nah pasti saudara mikir, wah berarti aku mesti ke sekolah teologi dulu. Enggak, saudara. Yesus Tuhan berkata, kamu akan jadi saksi bagiku. Bukan jadi pengkhotbah.
Bedanya apa pengkhotbah dan menjadi saksi? Loh, kok tertawa Pak Gembala? Menjadi saksi itu nggak perlu sekolah. Karena cuma apa itu kan? Kalau jadi saksi gimana? Ini ya apa? Gimana? Bukan sondi nomor awas kamu. Menjadi saksi itu cuma menceritakan apa yang dilihat dan dialami. Selesai. Itu nggak perlu sekolah. Ayo jujur ya, jangan tersinggung saya ngomongin. Tapi ini fakta, jengkel kan ada. Ayo, menurut saudara, lebih gampang ngomongin orang gosip atau ngomongin Yesus? Gospel. Ayo jawab. Itu kan kurang ajar kita ini. Gosip gampang, gospel susah. Aduh, kalau ngomongin orang, aduh besok lagi jam 2 ini. Karena masih banyak-banyak. Besok lanjut lagi. Sudah telepon lagi. Ulah sampai kuping kanan panas, kuping kiri. Aduh. Kenapa kalau ngomongin Yesus mulut kayak diresleting, saudara? Ini kesalahan kita. Saya ungkap satu ayat lagi. Siapa ingat Matius 28 ayat 20? Ayo nggak usah dibuka. Ini Bible quiz. Nah itu nggak hafal ya. Coba saudara. Kalau firman Tuhan susah dihafal. Tapi firman mama mertua kok gampang dihafal. Amin. Oh, ayo. Ngerti nggak ilustrasi ini? Firman Tuhan susah dihafal. Firman mama mertua nyantol terus. Ayo sekarang Matius 28 dan 20. Bukan, itu 18-nya. Ya bukanlah kalau daripada salah-salah ngomong, buka sudah inilah. Nah, inilah Matius 28 ayat 20. Maaf, jangan tersinggung. Kan saya ngomongnya sambil tertawa toh, kan nggak nyala marah. Ini bukti bahwa saudara memang belum punya hobi nginjil. Hobinya ngerasanin orang. Maaf, gosip saja. Oke, ayo baca semua. 1, 2, 3. Ya, segala kepadamu terus belum selesai. Dan ketahuilah, wow, itu yang menarik. Dan aku akan menyertai kamu berapa lama? Nah, senantiasa itu yang luar biasa. Artinya apa senantiasa? Always, terus sampai akhir zaman. Maaf, jangan tersinggung. Ternyata kalau kita lihat ayat itu, tidak semua orang Kristen disertai Yesus sampai akhir zaman. Kenapa ya? Karena yang disertai dia kalau memberitakan Injil. Dari 18, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, dan terus-terusnya baptis dan ajarkanlah mereka. Baru kita disertai. Sekarang saya balik. Kalau mengaku Kristen, akan ada banyak pendeta yang gak pernah nginjil. Saya pernah tanya, kapan terakhir kali saudara bersaksi tentang Yesus pada orang yang belum selamat? Kira-kira 10 tahun yang lalu. Nah, berarti kalau kita tidak memberitakan Injil, jangan takut, ini bukan ultimatum ya saudara. Ini bukan ancaman, tapi ini kebenaran. Berarti kalau kita tidak memberitakan Injil, disertai tidak? Loh, nggak usah ragu-ragu. Ya sudah. Nah, kalau kita nggak disertai Yesus, nah yang lain-lain ini yang ikut nimbrung di hidup kita. Nah, kembali itulah celaka. Sadar nggak sekarang, saudara? Maka itu salah kalau kita menutup kebaktian doa maka Yesus menyertai kamu. Belum tentu. Belum betul nggak? Belum tentu kalau tidak menginjil. Lagi sekali, dia akan makan bersama aku dan aku makan bersama dia. Berarti dua-dua melakukan kehendaknya. Kalau kita makan bersama Yesus, berarti Yesus melakukan keinginan kita. Dan kalau kita makan bersama, dia makan bersama kita, berarti kita melakukan kesukaan dia. Hebat ayat itu. Maka itu kita harus jujur. Dari hari Senin,
Saya nggak ketemu Pak Berat lama dari tahun 2006. Pak Berat dari Jakarta, dia ada darah Yahudi, itu namanya Hartstein. Hati batu, tapi hatinya lembut kok dia. Nah, ternyata setelah dia pindah ke Beverly Hills, dia ketemu Jewish community dengan bermacam-macam background, termasuk Steven Spielberg dan semua orang-orang Yahudi itu. Nah, kini kami bicara selama 3 hari, dan ada buku, tolong angkat buku itu, ini harus cari saudara buku itu, Real Kosher Jesus. Iya, nah ini buku bagus untuk Pak Berat bisa cerita. Nah, saudara, waktu dia cerita, saya kaget. Orang Yahudi tidak bisa diselamatkan karena menunggu gereja. Ini rahasia. Maka itu kalau kita tidak segera menginjil, mereka itu makin jahat dan makin jauh dari Tuhan. Oke, ini bagian terakhir. Kalau iya, kalau enggak ya lanjut sampai besok pagi. Ayo ya. Suamimu gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke. Saya cuma paling takut suaminya dia nanti itu. Roma 11. Ayo saudara kita lihat Roma 11. Roma 11 ayat yang ke-25. Apa judulnya? Penyelamatan Israel. Nah, ini dia rahasianya. Roma 11 ayat 25. Roh Kudus tolong kami supaya ada pengertian baru yang dari hatimu sendiri. Dalam nama Yesus. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Apa kata lain menganggap diri pandai? Sombong. Bahasa Inggrisnya apa, Pak Sonoko? Consider, no, bukan. Conceited. Ya, artinya apa? Sombong juga. Ya. Proud, boast. Oke, dengarkan. Kapan kita dianggap sok atau sombong? Kalau saya pakai kalimat yang bertanya, yaitu ketika kita tidak mengetahui rahasia ini. Atau tidak? Oke, saya baca padanya dulu. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ternyata ada satu misteri, saudara. Apa misterinya? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, keras, ya, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, rahasianya itu di dalam kata jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain. Siapa itu bangsa-bangsa lain? Gentile, yang di luar Yahudi ini. Kalau saya pakai istilah ekonomi atau ekspor-import, kuota, tahu kuota? Nah, sebuah kuota itu kan ada angka. Nah, kalau kuota ini terpenuhi, baru target tercapai. Apabila kuota ini nggak terpenuhi, target nggak tercapai. Nah, rahasianya adalah suatu amount, jumlah yang kita nggak tahu berapa yang ditunggu Bapa di surga. Nah, ini rahasianya. Karena kita tidak tahu berapa jumlah kuotanya, artinya ya udah, kita yang giat saja, pokoknya terus, ngerti nggak maksud itu? Nah, begitu kuota ini terpenuhi, Papa langsung menyelamatkan mereka. Saya kaget dapat rahasia ini. Saya dapat ini waktu saya di Bali, saudara. Saya di Bedugul. Itu tahun 81-82. Saya lagi merenung. Waktu itu saya memimpin sebuah retreat di Bedugul, daerah dingin. Itu pas istirahat. Setelah makan siang, tunggu sesi sore. Saya lagi termenung. Melihat orang-orang Bali yang begitu rajin dan taat pada dewanya, betul nggak? Waduh, kalau korban itu luar biasa mereka itu. Terus saya tuh hancur hati saya. Bagaimana mereka diselamatkan? Tiba-tiba ayat ini muncul. Saya bingung hubungannya kemana dengan orang Bali. Oke, saya tinggalkan itu, saya lanjut. Ayat 26. Dengan jalan demikian, berapa Yahudi? Seluruh Israel akan diselamatkan. Ada janji, saya nggak baca-baca. Ayat 28. Nah, ini yang luar biasa. Ayat 28. Mengenai Injil, gospel, Yahudi itu adalah seteru Tuhan. Bahasa Inggris pakai kata apa? Enemies. Tapi sebenarnya lebih daripada musuh. Seteru itu lebih daripada musuh. Kenapa? Karena kamu. Karena Gentile. Karena orang kafir kita ya. Terus, tetapi mengenai pilihan, nah ini dia. Mereka adalah
kekasih Tuhan, the beloved. Oleh karena nenek moyang covenant dengan Abraham. Tiba-tiba saya dapat ilustrasi begini. Oke, ayat 29 itu menarik ya, saya baca. Sebab Tuhan tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Artinya apa? Paulus mengungkapkan ayat ini. Karena ada berapa orang yang protes. Bukankah Yahudi itu sudah jahat, kejam, kurang ajar, membunuh Yesus semuanya. Tapi kok masih diberkati? Saudara perhatikan, saya punya satu hobi. Awal-awal kami menikah, istri saya bingung. Begitu awal November, saya sudah duduk di depan TV. Karena apalagi waktu itu di Indonesia, masih koran, newspaper, masih banyak. Nggak berita, ada berita. Nobel Prize. Saya selalu menunggu tiap bulan November awal, itu mulai nomininya ya, yang akan terima hadiah Nobel itu. Lalu 10 Desember pasti diberikan. Saudara kan kaget. Saya bilang pada istri saya, lihat. Sejak Nobel pertama diberi, tahun 1901 sampai 2012 kemarin. Selalu ada Jewish di situ. Selalu, saudara. Tidak pernah tidak. Lihat orang-orang hebat sekarang ini. Nah, kan ada orang yang iri hati. Kan mereka itu jahat. Kenapa tetap diberkati? Ini loh ayatnya. Apa yang dia beri, dia nggak pernah nyesali. Sekalipun itu kelihatan disalahgunakan. Maka itu kita nggak bisa protes Tuhan. Karena ini terhadap nenek moyang, ini suatu perjanjian kekal. Ingat ya, kalau kita baca nanti Kejadian 20 berapa ya? Tentang covenant dia dengan Abraham. Itu luar biasa. Nah sekarang begini, saya terangkan ayat 28. Jelas Roh Kudus. Maka itu maaf, bagi saudara yang sudah kenal saya lama. Kenapa dari dulu saya tidak mendirikan gereja secara organisasi? Ya, karena saya tahu panggilan ini. Ya, yang sudah lama gak ketemu saya cerita. Sejak Februari 2008 yang lalu sampai hari ini, sama dengan beberapa saudara-saudara atau di Bay Area, Washington DC, saya mendirikan homeless ministry. Dan homeless ministry ini sudah banyak didatangi gereja-gereja Amerika. Kenapa? Saya juga pertama heran datang. Kami punya di Hippie Hills, San Francisco paling besar ya, itu pusatnya hippie. Pertama saya masuk ke sana, saya tuh nggak tahu yang namanya ganja, marijuana itu apa. Saya masuk, ini bau apa ini ya? Baunya nggak enak sekali. Nah, Pak Tony Bastaman, ini orang Sunda, tapi sudah bertobat. Sekarang dia di antara homeless itu. Masa kalian nggak tahu? Enggak, gelek. Gelek itu apa lagi? Saya nggak tahu juga. Ampun, saya nggak tahu. Ini tuh baunya minta ampun. Hippie Hills. Itu di Golden Gate Bridge area. Itu tiap Sabtu pagi. Sabtu siang jam 12. Saudara datang ke situ pasti ada anak-anak Tuhan, itu tim kami. Nah 2 tahun kemudian datang berapa gereja. Apa rahasia kalian? Sehingga kalian bisa bertahan sampai 2 tahun. Sekarang sudah 4 tahun. Banyak yang datang. Kami belum jawab. Tahu-tahu satu homeless sambil makan. Kami datang cuma bawa makanan. Kami bawa alat musik. Ayo nyanyi. Kalau winter begini nih kami paling banyak pengeluaran. Karena sweater, long johns, ya kaos kaki, semuanya. Karena perlu banyak mereka. Nah, tiba-tiba ini homeless lagi makan, mulutnya pun ngomong. Dia jelaskan. Kamu datang ke kami bawa pedang. Tapi mereka bawa makanan. Saya itu bingung, pedang apa? Dia ngomong. Kamu tahu, sebelum kalian datang, ini orang-orang ini nunjuk sambil sinis. Datang bawa Alkitab mengatakan kami. Masuk neraka kamu homoseks. Masuk neraka kamu drag. Waduh macam-macam. Kami gak suka dengan pedang itu. Saya kaget. Mereka yang menjelaskan. Kami juga ada di Washington DC. Kalau saudara ke Washington DC, depan White House, Pennsylvania Avenue, ya depan, langsung saudara ke kanan. Kalau dari kalau ngadap ke White House ke kiri. Ya begitu, saya nggak tahu lupa jalan apa. Begitu sampai perempatan itu keluar, langsung aja ke kanan terus. Lihat ada McDonald di sebelah kiri. Setiap Kamis malam jam 7. Manajer McDonald di tempat itu membuka pintunya. Sudah 2 tahun kami di situ. Gratis. Homeless kami layani. Thanksgiving yang lalu kami retreat dengan mereka. Mereka datang. Mereka dengar Injil. Berapa yang sudah dibaptis?
Berapa yang sudah kami bawa pulang ke keluarganya. Saudara kan kaget kalau ketemu homeless itu. Ternyata nggak semua homeless itu yang betul-betul miskin. Ada profesor, ada manajer perusahaan, ada dokter musik, ada orang Jepang, orang Yahudi, orang Vietnam, mainland China. Wah, menarik kita bisa ketemu dengan bangsa-bangsa. Ada anak-anak kecil. Nah, di situ mereka cerita. Kalau mereka salah hidup, lalu mereka jadi pemabuk, jadi penjudi. Kan mereka keluar dari perusahaan dong. Dan keluarganya pun gak suka, diusir keluar. Nah, di situ mereka jadi homeless. Dan tim kami itu sudah berapa banyak mendamaikan dengan keluarganya. Diurus sampai berdamai. Yang masih homeless ya sudah gak bisa diapa-apakan. Itu luar biasa, saudara. Nah, ini loh ayatnya jadi begini. Mengenai Injil, mereka seteru gara-gara kita. Mengenai perjanjian, mereka tuh kekasih. Bayangkan, apa jadi repot bukan? Anak yang sama, tapi punya dua posisi. Satu seteru, satu kekasih. Ayo, repot gak kalau begini? Apa papa gak bingung punya anak yang bingung? Nah, satu hari, saya ilustrasi ini. Saudara kenal seorang kaya konglomerat. Anaknya cuma satu. Tapi melawan bapaknya. Dan anak itu pergi. Papa ini melihat, lalu kekayaanku sebanyak ini mau diapain? Kalau nggak ada anak ini. Maka papa ini panggil anak-anak tetangga. Dia bagi warisannya kepada anak-anak tetangga. Tapi papa minta satu. Cari temanmu sebanyak-banyaknya. Bawa sini semuanya. Nah, kalau jumlah ini penuh, ngerti maksudnya? Maka aku baru bisa menyelamatkan yang anakku ini. Tapi kalau jumlah ini nggak penuh, aku nggak bisa ngapa-ngapain dengan dia. Siapa anak tetangga itu? Kita. Maka itu dalam urutan ini Roma 9, Roma 10, Roma 11. Paulus menulis satu. Kita ini zaitun liar. Masih ingat? Itu zaitun asli. Kita ini disetek karena zaitun aslinya lari. Tapi pokoknya masih ada. Nah, suatu hari nanti yang asli akan dicari lagi. Tapi tunggu kita yang menginjil ini. Nangkap sarang saudara. Jadi penginjilan kita ada dua sasaran. Satu memang Bapa mengasihi seluruh dunia. Tapi yang kedua, dengan mengerjakan itu, the Gentile yang lain masuk. Kalau jumlahnya penuh, Bapa baru menyelamatkan anak yang kekasih ini. Maka itu kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, I love you Lord, dan semuanya. Kalau kita dengar yang lihat di TV, lihat di gereja, orang karismatik nyanyi lagu tentang mengasihi Tuhan, gayanya mengharukan, sudah gak tahu. Tapi kapan kita berkata mengasihi dia dengan perbuatan? Ya ini tadi. Selamatkan orang-orang yang di luar kita. Sampai penuh, baru ini akan masuk. Maka itu mulai hari ini, apapun juga, termasuk anak-anak saudara. Mulai hari ini, apapun juga yang kita kerjakan, milikilah hati bagaimana orang-orang itu diselamatkan. Berarti masih ingat tadi kita telepon, Bet kerjaanmu apa? Di Costco. Nah saya tanya satu, berarti kamu bisa nginjil? Oh iya. Karena ketemu banyak orang. Apalagi semua klien itu menyebut saya Mrs. Happy. Keren memang. Ya saudara. Untung dunia cuma ada satu dia, saudara. Kalau nggak ramenya kayak apa saya nggak bisa bayangkan. Nyata tadi saudara lihat waktu masuk, wah sudah. Orang kayak gini nggak bisa kerja di rumah sakit, saudara. Pasiennya mati semua, kaget. Nah, jadi saya ini kalau ketemu orang apa saja saya tanya, kamu bisa bersaksi nggak? Bisa bersaksi nggak pada orang-orang? Itu pertanyaan penting buat saya. Karena hati Yesus ada di situ. Kalau saudara nanti pulang Indonesia, pas misal bisa jalan dengan saya, saudara akan kaget. Saya ini di mall, ya, terus di airport, itu cleaner WC itu banyak yang kena, saudara. Jadi kalau saya ini kencing, saya nggak cuma kencing, saya cari mangsa siapa bisa diberkati di sini. Lo serius? Cleanernya, saya tanya Roh Kudus yang mana saya harus ngomong. Ini, oke, saya sebut namanya, saya minta nomor handphonenya. Kamu selesai kerja saya akan telepon. Dan banyak saya nyekolakan mereka. Di lounge juga kalau saya nunggu. Nah terus kalau sore ikut saya di bandara-bandara tuh banyak yang kenal saya. Dari Medan, Palembang jarang sih. Terus
Biak, Makassar, Jakarta, Surabaya, Jayapura. Itu dari tukang parkir, satpam, security, sampai bagian X-ray, semuanya kuli-kuli itu. Wah, saya bersyukur punya sahabat banyak seperti mereka. Kalau nggak ada tujuan yang pas khusus ya, cuma asal pergi aja ke suatu kota. Kalau delay, saya itu paling suka. Nah, aneh bukan? Aneh. Kenapa saya suka kalau pesawat di delay? Berarti saya punya waktu banyak. Saya kan cari siapa yang kelihatan wajah lapar, kan ketahuan bukan wajah lapar itu. Nah, saya ajak makan. Saya cari kafe atau warung di situ, restoran. Maka itu penjual-penjual makanan pun seneng kalau lihat saya datang. Pasti kalau delay, pasti saya lama di situ. Satu sudah makan, saya bilang, cari temanmu siapa belum makan, saya bayari. Sambil saya ngomong tentang kehidupan anakmu, bagaimana istrimu, kalau belum menikah saya ajari bagaimana kamu menentukan siapa jodohmu. Mereka itu merasa dihargai, diajak bicara. Maka itu saya kalau di airport mana sih nggak pernah kesulitan. Wah, yang nolongi banyak sekali. Itu kalau ada yang suka wrapping koper bukan, bungkus itu pun saya jago. Jadi kalau toh saya nggak perlu di wrapping kopernya, saya tetap cuma mau kontak saja. Padahal bayarnya 35.000 loh satu koper itu. Nah, apa asal saya bisa kontak. Kalau saya nggak ada waktu, saya beri, bentar ya saya beliin kamu nasi bungkus. Saya cari rumah makan nasi bungkus, saya kasih. Udah, supaya nanti bisa kontak. Hanya untuk Injil itu. Sopir taksi, maaf saya cuma cerita. Saya tahu berapa ratus kali saya sudah ke Amerika. Dalam pelayanan saya banyak negara. Seharusnya bantuan seperti saya itu paling nggak mobilnya. Wah, tadi aja di mobil Pak Bernard cerita ada bantuan di Indonesia. Masukkan ke YouTube. Hanya ngasih selamat ulang tahun pendeta di Amerika aja. Itu displaynya dia keluar dari Jaguarnya. Langsung ngomong ngasih selamat ulang tahun. Cari di YouTube. Oke, nah, kenapa saya cerita ini? Saya satu-satunya hamba Tuhan di Indonesia, maaf, yang sekelas saya ini, saya nggak punya mobil satupun sampai hari ini. Bukan saya nggak bisa beli mobil. Maaf, bukan sombong. Saya lebih senang naik taksi dan naik angkot, saudara. Untuk nginjil itu gampang. Kalau saya naik angkot, ya, saya tuh hafal berapa jurusan yang metro mini, mikro Jakarta. Saya lihat, kalau kelihatan susah, saya bayari. Kalau waktunya nggak panjang, saya bilang, Bapak, Ibu, Tuhan Yesus berkati ya. Mereka tahu pasti ini siapa Yesus. Saya bayarin. Kalau ada waktu ngomong banyak, saya minta nomor teleponnya. Saya akan follow up. Begitu pula supir taksi. Saya cerita kalau naik taksi gampang nginjilnya. Begitu saya naik taksi, langsung lihat dashboardnya. Siapa namanya? Saya panggil langsung namanya. Nah, satu kali keliru. Ternyata ini serpannya bukan nama itu. Habis namanya, oh Pak nama saya bukan ini tuh. Loh, kenapa ini teman saya gantiin? Oh ya oke, ngomong. Nah, saya ngomongnya itu paling gampang pakai dual. Pakai air minum, saudara. Saya bicara soal kesehatan. Pak, kok nggak bawa air minum? Aduh, saya belum beli. Oke, mampir sebentar Pak, ada warung. Saya langsung stop. Saya beli air minum. Bapak kerja sampai jam berapa? Saya hitung kira-kira. Oh, 8 jam lagi. Saya sediakan 2 botol. Yang gede itu. Kaget, Bapak kenapa? Nah, Pak kerja duduk di AC. Bahaya ginjal. Dia pikir saya dokter. Enggak. Nah, jadi untung tuh nggak kuliah dokter, super dokteran lumayan. Nah, karena ngomong kesehatan, dia terbuka. Kalau enggak, saya tanya masalah istri, masalah aduh Pak, betul istri saya itu, duit terus Pak. Ada yang ngomong gitu. Saudara, saya datangi ke rumahnya. Itu mereka kaget. Saya ngomong dengan istrinya. Saya ajari manajemen keuangan. Bayangkan mereka heran. Ada masalah anak. Saya ajari, saya ketemu anaknya. Saya ngomong soal kehidupan. Tapi saya kenalkan, saya pendeta. Gampang sekali, saudara. Untuk bersaksi itu. Nggak sulit. Maka itu di konteks saya di handphone itu sopir taksi banyak. Orang-orang cleaner banyak. Oh, pelayan restoran. Wih, berapa banyak itu pelayan restoran. Jadi kalau saya makan, saya nggak cuma makan. Saya minta Bapak yang mana harus diselamatkan. Tunjukkan. Oh, yang itu. Saya langsung minta nomor teleponnya. Saya follow up. Maka itu nanti kalau kita di surga ingatkan ya. Kerjakan akan banyak sopir taksi. Serius. Saya bawa pulau. Oh, serius itu. Dan itu yang saya buat. Saya mau bagikan kasih itu. Gratis kok, saudara. Maka itu nggak pernah ditolak orang. Kenapa? Karena tadi dengarnya ngomong soal Injil. Karena Injil itu Yesus gambarkan dengan 4 hal. Yang sangat simpel. 1. Dia berkata air hidup. Betul? Tidak ada manusia hidup nggak butuh air.
Ayo kalau suruh milih makan atau minum, orang milih mana? Minum, jelas saya. Terus saya bilang pada tadi seorang, orang mati aja perlu mandi, apalagi yang hidup. Butuh air bukan? 1, 2. Injil itu terang. Yesus berkata, kamulah terang dunia. Di dunia ini semua butuh terang, kecuali petapa. Yang suka bertapa itu hermit, itu nggak butuh terang. Semua butuh terang. Ketiga, Injil itu garam dunia. Tidak semua orang butuh gula. Apalagi kalau kena diabetes. Tapi garam semua orang butuh untuk kesehatan. Yang keempat, Injil itu kasih. Tidak semua orang butuh cinta. Tapi kasih itu pasti. Kalau sudah tua nggak butuh cinta dong. Karena cinta itu harus seks masalahnya. Tapi kasih itu semua orang butuh. Saya berkata kepada orang, dia kuliah di Biola University. Dia dosen di Petra, Surabaya. Jadi kalau sampai gereja menginjil dan ditolak orang, dia pasti salah cara nginjil. Karena 4 hal ini semua orang butuh. Katakan amin. Semua orang butuh. Air, terang, garam, kasih. Gak akan ditolak, saudara. Maka kita yuk mulai hari ini. Saya menyatakan kasih itu kepada dunia. Ini kok saya gini saya susah berhenti. Tapi harus berhenti karena sudah besok kerja lagi. Oke, saya kan akhiri, saudara. Belum lama. Saya bertuju dari Ngabang. Ada orang Pontianak di sini? Nggak ada. Oh kasihan, ada cepat Pontianak. Oke. Dari Ngabang, itu Kabupaten Landak, kira-kira ke kota Pontianak itu antara 4 jam. 3 jam setengah, 3 jam kalau pagi. Nah pesawat kami itu jam 7:04. Maka saya bawa tim ini berangkat dari Ngabang. Itu pelayanan kami terakhir jam 2 subuh. Ya jam 2 IM ya nggak mungkin mau cari makan. Ya ada protein juga masih tidur. Nah saya pikir nanti akan cari makan di airport Pontianak. Ternyata kami salah perhitungan. Masuk kota Pontianak ternyata macet. Jadi kami sampai di airport nggak sempat beli makanan, check in langsung naik pesawat. Kami bertujuh. Nah dari 6 orang ini ternyata ada 2 hampir pingsan. Lah kami naik budget airline yang nggak ada makanannya itu loh. Udah. Sampai di Cengkareng hampir pingsan 2 orang ini. Saya bilang yang 4 kamu tunggu barang, saya ajak 2 ini cari makan. Ternyata dapatnya Kentucky, ya udah. Kami bertiga antri, di depan ada orang dilayani. Jadi kami yang kedua nanti. Nah sambil saya nunggu, itu kebiasaan saya. Saya ini kalau nganggur saya tanya, Tuhan siapa yang harus saya berkati? Selalu begitu. Siapa yang saya harus berkati? Tiba-tiba di sebelah kiri saya ada meja, ada 1 keluarga dengan 3 anak, ayah ibu, 3 anak. Yang 2 perempuan, agak besar, yang kecil. Yang kecil itu pas duduk di pinggir saya cuma 1 langkah aja sudah sampai ke meja itu. Nah, anak ini mau buka botol mineral airnya. Samping anak-anak juga licin karena Kentucky. Saya ini cuma melangkah, saudara. Terus saya ambil botol itu, sambil saya senyum, saya bukakan. Anak bilang, makasih om. Nah, begitu saya balik, langkah 1 lagi. Ibunya tadi mau berdiri, tapi keduluan saya. Saudara, entah apa yang di hatinya. Tiba-tiba si ibu nyeletuk, oh, Bapak Kristen ya? Kencang, saudara. Wow. Sampai orang pada noleh. Ibu tuh kaget. Ih, kekencengan aku ngomong. Duduk. Saudara, ini 2 orang tim saya itu diskusi itu berapa hari. Kenapa sampai muncul kata itu? Nah, ini kesempatan saya ngomong. Menurut saudara, mereka orang Kristen atau bukan? Karena pakai jilbab ibunya. Nah, saya bilang begini pada dia. Kalau saudara pernah baca 2 Timotius 3, surat Paulus yang mendiskusikan bagaimana kondisi manusia akhir zaman. Masih ingat itu? Ada poin-poin. Yang paling penting di ayat 2. Manusia akhir zaman itu akan cinta diri sendiri dan jadi hamba uang. Egois dan semuanya duit. Duit, apa-apa duit. Nah ternyata gereja ketularan akhir zaman itu berapa banyak gereja. Harusnya duit terus. Nah kalau kita simpulkan ayat 2 Timotius 3 itu bunyinya, di mana-mana akhir zaman ini kita akan dengar orang berkata, I don't care. Kan itu bukan. Cinta diri sendiri dan jadi hamba uang. Kesimpulannya, I don't care. Itulah dunia akhir zaman. Maka itu kalau ada sekelompok orang yang menyatakan, I do care.
dunia akan kaget. Dan mereka tahu itu pasti Yesus. Itu saya terangkan pada 2 orang. Jadi kalau orang itu berkata Bapak Kristen ya, itu artinya yang dikenal kasih itu cuma Yesus. Begitu kalau kita menyatakan kasih, semua orang akan tahu itu pasti Yesus, bukan yang lain. Hari ini kita pulang dengan satu hati yang baru, punya hati mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang itu. Bukan mengkristenkan, bukan untuk memenuhi gedung gereja kita, bukan. Setuju saya ngomong itu? Tapi itu hatinya yang mengendaki supaya semua orang diselamatkan. Siapa saja. Anak saya satu sopir taksi di Brisbane namanya Hemi. Karena dia termotivasi dengan hidup saya. Dia suka nginjil dengan apa itu penumpang-penumpang. Satu hari dia punya sopir banyak orang India. Nah satu hari orang India ini punya masalah satu sopirnya. Dia jemput tamu. Ya, tamunya sudah masuk ke mobil. Terus dia lihat ada satu hand carry yang ketinggalan di pinggir taksi. Dia keluar, dia ambil, masukkan. Nah penumpang ini mikir, oh berarti punyanya dia ketinggalan. Nah si sopir mikir, oh punya penumpang lupa masukkan. Udah, belum sampai tempat tujuan, sopir taksi ditelepon oleh pusatnya. Hei, kamu bawa koper orang ya? Koper orang yang mana? Aku bawa punya penumpangku. Ada satu koper yang bukan milik penumpangmu. Oh ya? Nah mulai ngomong. Nah, penumpang bilang, oh saya pikir punyamu. Lah, jadi punya siapa itu tadi? Ternyata punya orang lain. Saudara, ya udah nanti aku drop dulu ini penumpang baru aku kembalikan. Ternyata itu dipermasalahkan, dia dianggap mencuri. Sebab CCTV kelihatan dia ambil. Habis dia. Ini orang Hindu. Tapi anak saya ini sebagai pemilik taksi, dia menguatkan. Memang secara hukum kamu kalah. Jelas. Tapi ingat ya, kebenaran itu kebenaran. Dia nggak usah dibela dengan membela dirinya. The truth. Dia ngomong soal Yesus. Nggak mungkin. Oke, kita coba. 3 bulan court, saudara. Ini hari Senin. Kamis akan hearing. Ya, terakhirnya. Hemi ngajak doa lagi. Ayo kita datang kepada the truth. Dia tunjukkan ayatnya itu. Hari Rabu dapat kabar dari solisitornya. Kasusmu gugur. Loh kenapa bisa gugur? Aku tidak tahu. Tiba-tiba aku dapat surat dari kepolisian. Kasusmu gak diteruskan lagi. Selesai sudah. Tapi dia jadi penasaran. Bagaimana selesainya? Dikejar. Solisitor ngejar. Polisi bilang, that's it. Pokoknya selesai. Saudara, akhirnya dia mengaku siapa the truth itu. Gampang saudara. Padahal CCTV sudah membuktikan dia ambil kok. Lah memang dia ambil. Tapi kan siapa yang bisa membuktikan kalau dia nggak salah? Oke. Yang kedua. Satu hari dia dapat telepon. Ini perempuan. Kira-kira sudah hampir jam 12. Di Brisbane ada jembatan terkenal, saya lupa apa namanya. Nah di bawahnya itu ada pub. Terus dia tanya, kamu mau ke pub? Enggak. Pokoknya bawa aku ke jembatan itu saja. Dia pikir ngapain? Oke, karena dia supir. Begitu dia jemput, ternyata ini di wheelchair. Perempuan ini. Masuk taksi, dia masukkan, nangis perempuan ini. Dan sebagai supir taksi nggak punya hak untuk tanya, kenapa kamu? Cuma dia tanya, ngapain kamu mau ke jembatan itu? Kan dia harus tanya. Tiba-tiba ngomong, mau bunuh diri aku. Mau lompat ke sungai itu. Hah? Nah, dia nggak boleh bilang aku lapor polisi loh. Nggak boleh. Tapi, wah di situ dia perang. Bagaimana tuan caranya ini? Dia dapat ide nanti kalau dia sudah keluar, baru dia akan telepon sininya 911 itu. Pada orang begini. Dia keluarkan kursi rodanya. Kalimatnya begini, ini bagus sekali. Aku tunggu kamu di sini. Kalau kamu berubah pikiran, maksudnya sambil nunggu polisi datang ini nanti, aku akan antar kamu pulang dan gak usah bayar. Aku tunggu. Tapi dia kenalkan, aku Kristen. Dia akhirnya dia ngomong soal kasih Yesus. Ternyata dia pun latar belakang Kristen, oke. Dia tungguin, ini nungguin. Dia sudah telepon, kok gak ada yang datang. Saudara, aduh, dia berdoa, Tuhan jangan sampai mati nih orang. Tapi dia mikir, bagian lompatnya juga dia lumpuh. Tuhan baik. Akhirnya dia balik, orang ini, ke taksi itu lagi. Oke, kamu mau pulang? Ya, aku pulang saja. Baru Amy bilang, boleh gak aku kenalkan kamu ke komunitasku? Ya, ada namanya Garden City, gereja itu di sana. Dikenalkan, di follow up, saudara. Dan dia terima Yesus, sudah dibaptis.
luar biasa. Saya bisa cerita banyak. Saya memakai anak-anak, saya memakai tim kami untuk keselamatan. Barang siapa mendengar ketukan pintu dan dia buka pintu, aku masuk. Aku makan dengan dia dan dia makan dengan aku. Lakukan